Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahun nur. Sabahul khair. Sabahun nur. Oke, baik. Baik anak-anakku, alhamdulillahirabbil senang sekali Ustadz Arifin hari ini membersamai anak-anak semua ya, membersamai anak-anak semua belajar. Ustadz berharap mudah-mudahan semuanya sehat ya, semuanya tetap patuh protokol kesehatan sehingga kita semua insya Allah selalu terlindungi dari segala macam penyakit atau virus itu ya Dek ya. Baik, kemarin kalian semua sudah menerima hasil PTS ya. Sudah menerima semua ya Dek ya? Sudah terima semua? Oke, baik. Oke, barangkali ada yang mungkin merasa sudah puas dengan hasilnya. Ada juga barangkali yang belum puas. Ada lagi mungkin yang agak kecewa dengan hasil yang didapatkan. Nah, itu semua bagian dari proses belajar, ya. Apa-apa, Us, yang penting berusaha. Bagian dari proses belajar. Yang terpenting, ya, apapun yang kita peroleh, satu kita bersyukur, ya. Artinya kita bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Yang kedua, yang nilainya sudah bagus, ya, jangan cepat berpuas diri. Ya, tetap terus bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya tugas utama kita, ya, anak-anak itu ya memang belajar. Yang mungkin belum begitu bagus, ya, yang barangkali hasilnya belum begitu bagus, tidak perlu patah semangat, apalagi putus asa, apalagi ngelokro, ya. Yakinlah bahwa semua itu bagian dari proses kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Bismillah, insya Allah kita mulai kembali dengan semangat baru, dengan suasana baru, dan mudah-mudahan nanti hasil PAS-nya bisa lebih baik lagi, jadi ya. Insya Allah PAS-nya nanti akhir November deh, jadi sebentar itu ya. Kita menyelesaikan dua tema 4 dan 5. Akhir November nanti sudah PAS 1. Penilaian akhir semester 1. Jadi waktu kita ya tinggal sebulan ya. Dan insya Allah nanti mulai PAS lagi. Gimana? Ya. Nah, insya Allah nanti PAS lagi. Ya untuk PTM mudah-mudahan Senin depan sudah bisa kita mulai. Kalau nilai PAS bagus, Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir Baik, silakan bisa disiapkan buku BBD tema 4 ya. Coba ditunjukkan ke kamera semuanya, BBD tema 4. Bisa ditunjukkan. Ya. Nah, tematik tema 4. Kelihatannya ada juga yang belum mengambil ya, karena memang belum sempat mungkin orang tuanya di luar kota. Nah, nanti mengantisipasi teman-teman yang barangkali belum mendapatkan BBD tema 4, maka Ustadz Arifin hari ini nanti pembelajarannya akan share screen BBD ya, supaya teman-teman yang mungkin belum mendapatkan BBD tetap bisa mendapatkan pembelajaran sama dengan yang sudah mendapatkan BBD. Gitu ya Dek ya. Baik, Ustadz izin share screen. Kita akan share screen BBD tema 4. Kita masuk
tema 4 ya. Tema 4 judulnya adalah Oke. jenis-jenis Aku udah kerjain. pekerjaan ya, jenis-jenis pekerjaan. Ya tetap belajar. Meskipun sudah dikerjakan, nanti tetap kita belajar bersama. Oke, baik, bisa kita mulai. Tolong yang masih banyak suara-suara itu bisa di ya, bisa di mute dulu. Oke, bisa kita mulai ya, Dek ya. Oke, hari ini kita akan masuk tema 4, subtema 1. Ya, subtema 1 itu jenis-jenis pekerjaan, ya judulnya. Nah, pembelajaran 1 bisa dibuka halaman 4 ya. Nah, di layar juga sudah nampak ya. Pembelajaran 1 itu di halaman 4. Nah, untuk pembelajaran 1 nanti Ustaz Arifin berbagi waktu dengan Usnikma ya. Berbagi waktu dengan Usnikma ya. Muatan pelajarannya untuk pembelajaran 1 itu PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, karena waktu kita sangat terbatas, langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama dengan Ustaz Arifin, yaitu muatan pelajaran PPKN KD 3.1. Nah, coba kalian perhatikan itu di halaman 4 atau di layar. Itu sudah nampak gambar apa deh ini, Dek? Gambar apa ini? Gambar apa ini namanya? Pancasila. Ya. Burung Garuda. Garuda Pancasila. Burung Garuda. Burung Garuda ini menggambarkan apa? Burung apa, Dek? Pancasila. Burung Garuda ini kalau dalam kenyataan ini gambaran dari burung apa? Elang Jawa. Jawa, betul ya. Burung Garuda ini dalam kenyataan ini menggambarkan sebagai gambaran dari burung elang Jawa. Burung elang Jawa itu merupakan binatang atau Elang Jawa apa warnanya emas, endemik di Pegunungan Dieng, ya Pegunungan Dieng, sampai di Pegunungan Salak, Jawa Barat ya. Pegunungan Dieng itu Jawa Tengah, sampai ke barat itu sampai ke Pegunungan Salak. Itu hutan atau tempat hidupnya dari elang Jawa. Ya, elang Jawa termasuk binatang yang dilindungi karena memang sudah cukup langka ya keberadaannya sekarang ini. Oke, baik. Kita langsung saja. Pancasila, ya, Pancasila merupakan dasar negara. Nah, dasar negara itu apa? Pedoman sikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Jadi kita semua kan beragama Islam, ya kan? Kita semua beragama Islam. Tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga punya pedoman bersikap dan bertingkah laku. Ya, ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Yaitu apa? Ya ini Pancasila. Jadi anak-anakku semua, antara Pancasila dengan agama Islam itu tidak perlu dipertentangkan. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Jadi ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Mengapa? Ya karena Pancasila ini sebagai pedoman dalam kita berbangsa dan bernegara. Ya, bangsa yang majemuk, yang banyak sekali suku, agama, ya, kebudayaan. Ini diikat dalam satu pedoman hidup berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Oke, kemudian pedoman tersebut dituangkan dalam rumusan sila-sila Pancasila. Sila Pancasila itu ada berapa, Dek? Ada berapa? 5.
Ada 5. 5. Pancasila. Panca itu artinya 5, ya. Ya, panca itu artinya 5. Oke. Baik. Berikutnya. Kita lanjutkan. Kita akan masuk pada materi pertama. Kita bisa di-mute dulu yang masih suaranya berisik itu. Bisa di-mute dulu tolong. Ya. Oke. Punyamu nggak bisa di-mute, Us. Nah, kalau tidak bisa di-mute, ya tidak perlu berisik. Oke. Baik, berikutnya kita masuk pada materi pertama. Lambang sila pertama, ya. Yang kita bahas pagi ini adalah sila pertama atau sila 1. Apa bunyi dari sila 1, Dek? Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bagi umat Islam, yang Maha Esa ini artinya apa? Ya. Bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah, illallah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapiin meja gimana besok kalian juga udah kayak kakak pecah lagi. Ya tapi belum tentu besok masih bersih. Kamu udah kotor banget. Terus kalau bisa dipakai, nanti harus dulu terus. Berisik sekali ya. Kalau yang berisik jadi nggak fokus. Semuanya di-mute dulu aja tolong. Semuanya di-mute dulu. Ya, di-mute. Mas. Sini. Sini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Bentar, ini ada yang baru masuk ini. Oke. Baik, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi Ustadz menyampaikan, bagi umat Islam ketuhanan yang Maha Esa ini artinya tauhid, ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila 1 ini lambangnya adalah bintang, ya. Lambangnya gambar bintang, Mas. Duduk sini, Mas. Ya. Duduk, teman-teman semua juga duduk. Sama. Dibuka, BBD-mu dibuka. Oke. Nah, gambar bintang ini kalau gambarnya berwarna ini warnanya kuning, deh, ya. Kalau gambarnya sayang ini hitam putih ya. Kalau berwarna ini sebenarnya bintang ini gambarnya atau warnanya kuning. Nah, bintang yang berwarna kuning ini melambangkan apa? Melambangkan cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Nah, bintang ini juga menggambarkan bahwa negara kita ini mengakui kebebasan beragama bagi setiap penduduk. Seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 20. Berapa deh kemarin? 29 ayat 2 ya. Apa? Bebas untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Kita lihat perisainya. Nah, kamu bisa lihat perisainya ini berwarna hitam. Nah, warna hitam pada perisai ini ya menunjukkan warna alam atau warna asli. Ya, yang menunjukkan bahwa alam ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ciptaan Tuhan. Ini ya. Jadi kalau kalian nanti diminta untuk menjelaskan arti gambar lambang sila pertama itu bisa menjelaskan. Bintang berwarna kuning menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui kebebasan beragama, ya. Kemudian perisai berwarna hitam ini menunjukkan itu ya, itu secara singkatnya. Nah, kemudian kita masuk pada bahasan berikutnya. Makna sila pertama Pancasila dan contoh pengamalannya. Ini gampang sekali ya. Jadi sila 1 Pancasila itu intinya tentang pokoknya kalau kita tentang beribadah, tentang kejujuran, ya, tentang bersyukur kepada Allah, tentang toleransi umat beragama, itu berarti kita sedang membahas sila 1
atau sila pertama Pancasila. Kata kuncinya itu deh, satu lagi ya, kata kunci dari sila 1 itu satu, tentang ibadah. Ya, kebebasan beribadah. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua tentang toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi antar umat beragama. Kata kunci yang ketiga adalah tentang kejujuran atau jujur. Ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan kata kunci yang keempat adalah bersyukur kepada Allah. Jadi ada 4 kata kunci ya ketika kita membahas sila pertama. Jadi nanti misalkan di dalam soal kamu menemukan kata kunci itu berarti sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah sila 1 atau sila pertama Pancasila. Gitu ya, Dek ya. Jadi tadi ada 4 kata kunci yang perlu kalian ingat semuanya. Oke. Sampai sini paham yang saya sampaikan tadi? Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, baik, bisa ya. Ada 4 kata kunci. Bisa. Tentang ibadah, tentang toleransi antar umat beragama, tentang kejujuran dan bersyukur. 4 kata kunci itu yang menunjukkan sila 1 atau sila. Yang itu YME itu apa toh Us? Yang nomor 4 itu. Itu kan yang contoh pengamalan, bersyukur atas nikmat kan. Nah, bagi umat Islam Tuhan Yang Maha Esa itu ya Allah ya, tauhid, menunjukkan ketauhidan, la ilaha illallah. Itu ya, Dek ya. Antar umat beragama, pokoknya yang berkaitan dengan agama. Nah, itu sila 1. Nah, ini tadi ya, ada banyak nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1, kejujuran, bersyukur, toleransi, kata kuncinya ini. Jujur, iman, takwa, syukur, toleransi, rukun. Kerukunan antar umat beragama terutama ya. Antar umat beragama maupun ya, di dalam agama kita sendiri juga. Nah, berikutnya nilai-nilai ini ya, nilai-nilai sila 1 ini hendaknya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita semua sudah mengamalkan ya, Dek ya. Nilai kejujuran ya, insya Allah kita semua berusaha menjadi anak-anak jujur itu berucap, berkata sesuai dengan kenyataan, tidak ditutup-tutupi ya. A ya A, B ya B. Ya. Tuh, jujur. Iman itu artinya kita percaya. Nah, ini perlu kita pelajari nih rukun iman. Ada berapa rukun iman? Takwa. Arti yang sering mendengar ketika khatib berwasiat takwa. Dengan cara apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itulah takwa. Atau kalau kita pernah membaca juga ya, itu takwa itu ibaratnya kita berjalan ya dalam satu jalan, tapi jalan itu penuh dengan duri. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika kita berjalan itu melewati jalan yang penuh dengan duri? Tentunya kita akan disingkirkan. Ya, dengan hati ya, supaya tidak terkena duri. Syukur-syukur durinya nanti juga disingkirkan. Nah, takwa itu juga artinya hati-hati. Hati-hati supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Oke. Baik, selanjutnya. Sungguh mulia jika sebagai pelajar kalian semua atau kita semua bisa menerapkan nilai-nilai ini tadi yang start block ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya ini sebagai pelajar ya, sebagai murid kalian semua menjunjung tinggi kejujuran dengan tidak menyontek saat mengerjakan ulangan misalnya. Nah, ini sifat jujur ini ya, sifat jujur berarti sesuai dengan pengamalan sila 1 atau sila pertama Pancasila. Oke. Ya, bisa memberikan kesempatan temanmu yang berbeda agama untuk beribadah. Nah, barangkali kalian punya sahabat, punya teman yang kebetulan berbeda agama atau berbeda keyakinan. Nah, ini kita juga perlu saling menghormati ya. Diberi kesempatan temanmu untuk beribadah, jangan diajak main terus ya, gitu ya. Tuh. Baik. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan, Dek? Tidak. Kita langsung bahas latihan soal ya. Bingung-bingung maka kita bahas kan kalian juga ini nanti ya. Oke, langsung kita yang siap bisa raise hand. Langsung raise hand ya. Niswah nomor 1. Langsung kita pertanyaannya.
Pernyataan yang tepat tentang alasan pentingnya membiasakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada nomor A1 dan 2. 1 dan 2. Oke, coba kita lihat. Pernyataan nomor 1. Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Betul? Pancasila itu lambang negara, betul? Salah. Lambang negara itu apa? Garuda Pancasila. Lambang negara itu Garuda Pancasila. Ya. Jadi pernyataan nomor 1 itu seolah-olah betul tapi ternyata keliru. Ya, harus lengkap. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Jadi pernyataan 1 salah. Ya. Pernyataan 2 salah. Pernyataan 2. Pancasila merupakan semboyan bangsa. Betul? Betul apa salah? Semboyan. Harusnya semboyan bangsa itu. Ya, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pernyataan 2 juga keliru. Nah, berarti kira-kira dari sini pernyataan hidup bangsa dan Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa. Oke, nomor 1 jawabannya D. 3 dan 4. Nomor 2 Mas Fadil, silakan. C 2 dan 4. Yang termasuk makna sih ya, tentang kerugian Tuhan keliru. Keliru. Benar ya? 2 dong. C. Beni seorang pelajar. Tindakan Beni yang tidak Pancasila pertama adalah B. Tindakan yang mencerai, yang anak yang nomor 4 Pendamping memiliki D. apa begini? Gambar lagi yang belum. nomor 5 memberi kesempatan Ya, betul sekali. Berikutnya nomor 6 Mas Gavin. Ya, terima kasih Mas Arthur. Nomor 5 betul. A. Memberi kesempatan beribadah. Nomor 6 Mas Gavin, silakan. Bisa dibaca Mas Gavin. Gavin, di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Us, aku nomor 8 aja, Us. Hah? Nomor 8. Nomor 6 gampang banget ini. Ya. Us, aku nomor 8. Oke, nomor 6. Nah, ini sudah ada lagi. Mas, siapa tadi ya? Oh, ya, Mas Yahya menjawab nomor 6 Pancasila, betul. Nomor 6 ya, Pancasila. Nomor 7 Mas Javier. Nomor 6 Pancasila itu ya. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nomor 7 Mas Javier silakan. kehidupan beragama kita harus Gak susah menulis pakai Ustaz nggak tadi. bisa nulis pakai Toleransi betul ya, ini silakan. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala Apa sih jawabannya? merupakan bentuk Jawabannya apa? nggak kursi. Syukur. Ya. Oke, ya jawabannya. Siti Yafi? sedang belajar kelompok sedang berdiskusi sama minta izin untuk yang harus dilakukan Siti terhadap mempersilahkan temannya untuk beribadah. Us. Ya, tindakan Ah, ya. Terutama ya di semua muatan pelajaran soal juga sudah. Cukup ya dengan kan barangkali silakan. Agak tersendat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.